Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Pikal, NIM 199010007 dari Program Studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul 4 fase pertumbuhan bakteri. Nah, ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bakteriologi 3 Praktek. Nah, teman-teman, jangan lupa simak video berikut ini ya. Fase pertumbuhan bakteri. Bakteri. Mendengar kata bakteri, sebagian dari kita mungkin selalu teringat dengan hal-hal yang kotor dan menyebabkan penyakit. Padahal, bakteri pun sebenarnya ada yang memberikan manfaat loh bagi manusia. Apa iya? Nah, bakteri pada dasarnya merupakan organisme bersel satu yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Selain itu, ini juga merupakan organisme mikroskopik yang artinya hanya bisa dilihat menggunakan bantuan mikroskop. Umumnya, makhluk ini memiliki ukuran antara 0,5 sampai 5 mikro. Sebagai makhluk hidup, bakteri juga tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya mati. Pertumbuhan di sini merupakan peningkatan kuantitas massa sel lewat terbentuknya sel-sel baru. Proses pertumbuhan ini bergantung kepada kemampuan sel membentuk protoplasma baru dari nutrisi yang tersedia di lingkungan. Nah, pertumbuhan secara aseksual pada bakteri disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan ini berlangsung dalam jangka waktu yang teratur dengan kelipatan secara eksponensial. Fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag atau penyesuaian. Nah, fase lag adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Durasi berlangsung fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, dan jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelahan hingga mencapai populasi maksimum. Fase ini kemudian dinamakan fase logaritme atau fase eksponensial. Kedua, fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritme ini ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel mati dan jumlah sel hidup. 3. Fase stasioner. Nah, fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel, sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Nah, yang terakhir itu fase kematian. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, dan nutrisi. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.